Saya akan membahas tentang whining is for kids and even then no one wants to hear it. Yang berarti tidak ada yang menyukai anak yang suka merengek atau mengeluh, apalagi orang dewasa yang melakukan hal tersebut. Walaupun seharusnya sebagai seorang dewasa mereka sudah mengetahuinya, namun beberapa orang mungkin belum dapat atau merasa belum dapat untuk bisa mengatur dirinya. Jika hal ini terjadi di perusahaan, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memberita dan bercontoh misalnya kita memiliki seorang teman yang contohnya kita memiliki seorang teman dari sebuah kelompok dan dia memiliki misalnya dalam sebuah kelompok pertemanan ada seorang yang hobi mengeluh. Hal ini tentunya akan mengganggu kepada yang lainnya. Dan hal yang dapat dilakukan oleh teman-teman adalah memberikan ultimatum kepada orang ini untuk mengubah perilakunya, karena hal ini menyebabkan ketidaknyamanan di antara mereka. Tentunya teman-temannya pun tidak akan ingin berkumpul dengannya. Nah, berikan sebuah ultimatum, yaitu diam saja, tutup mulutmu, jangan bahas soal ini terlalu berlebihan karena menyebabkan ketidaknyamanan, atau cari solusi dan diskusikan dengan orang yang bersangkutan, misalnya dengan bos dari perusahaannya jika dia sedang merasa memiliki masalah. Dan jangan lupa untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Contoh lain adalah Susan yang dia bekerja di sebuah bank. Bank tersebut melakukan penggabungan dengan sebuah bank lain yang perusahaannya memang lebih besar. Nah, Susan ini selalu mengeluh karena merasa bahwa hal ini akan menghilangkan hal-hal yang dia membuatnya nyaman bekerja di tempat ini, seperti keakraban yang ada di tempat itu, merasakan bahwa hal ini akan hilang. Nah, kemudian hal ini berlangsung untuk berminggu-minggu sampai rekan kerjanya yang satu divisi dengannya pun merasa tidak nyaman. Kemudian satu hari si bos ini mengatakan kepada salah seorang rekan kerja Susan bahwa hal ini harus dihentikan karena menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja mereka. Kemudian temannya ini memberitahu kepada Susan bahwa pertama yaitu hal ini sudah terjadi dan tidak dapat diubah lagi penggabungan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia harus melupakan hal itu. Berjalanlah terus, jangan terjebak di masa lalu yang memang sudah tidak dapat diubah lagi. Kemudian kalau kau tidak bisa melupakan hal ini, keluar saja dari sini, karena kalau dia nggak keluar sendiri, resign, dia mungkin akan diminta untuk pergi keluar dari perusahaan. Terakhir, jika memutuskan untuk tinggal, ubah sikap yang dimiliki ini. Jangan terlalu sering mengeluh. Perubahan itu tidak selamanya buruk. Hadapi saja bahwa kehidupan itu tidak bisa ditebak. Bagaimanapun kita mencoba untuk berencana dan mengontrol hasilnya, tidak ada yang pasti. Jadi, salah satu dari hal terbaik yang dapat kamu miliki adalah bagaimana cara kamu memilih untuk merespon dan bersikap terhadap perubahan yang terjadi. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada dirimu, namun kamu bisa mengontrol respon dan sikapmu untuk menghadapi pasang surut kehidupan. Memang bagaimana kita menghadapi kenyataan tidak mendapatkan yang kita inginkan, pikirkan saja tentang kesan kurang baik yang akan didapatkan orang dari sikap yang kita miliki. Pikirkan saja ketika Anda sedang menyaksikan seorang yang kesan kurang baik yang kita dapat ketika kita sedang menyaksikan seseorang yang tak bisa menerima kekalahannya. Tentu hal itu berbicara banyak, bukan? Jika dihadapkan dengan rintangan dan kesulitan, mengolah sikap konstruktif. Ketika dihadapkan dengan rintangan dan kesulitan, mengolah sikap yang konstruktif untuk membuat semuanya bekerja selalu menjadi tujuannya. Hal ini bukan berarti kita tidak dapat mengungkapkan kekecewaan yang kita rasakan, tapi kita harus memilih dengan bijak, lakukan dengan tepat, dan lalu lupakan dan berjalanlah terus. Semakin cepat, semakin baik. Memiliki sikap positif bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin kalian bertanya-tanya bahwa apakah orang tertentu dapat mengubah dan membangun sikap yang lebih konstruktif, seperti ucapan seseorang, yaitu atasanku adalah orang yang paling keras kepala di dunia. Dia sudah memiliki hidup yang keras dan berat.
Atasanku adalah orang yang keras kepala. Ia memiliki hidup yang berat. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat mengubah itu. Tidak peduli seberapa rumit, sulit, bagaimanapun kita mengecewakan hidup kita, kita sendiri yang menentukan apakah kita melihat gelas itu setengah penuh atau setengah kosong. Bagaimana kita menentukan perspektif kita terhadap hidup. Jadi jika kalian merasa membutuhkan penyesuaian sikap atau semacam pemeriksaan, jalankan sebagai berikut. Sadari bahwa sikap positif adalah salah satu hal yang paling berguna yang dapat kamu miliki. Sikap ini memiliki riak yang mencapai secara jauh, baik secara internal maupun eksternal, mempengaruhi segalanya di sekitarmu. Dua adalah always be on your best behavior, selalu berada dalam sikap terbaikmu. Bagaimanapun hidup akan mengejutkan kita di setiap. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berada dalam sikap baik terbaikmu, be on your best, always be. Yang kedua adalah always be on your best behavior, selalu berada dalam sikap terbaikmu, apapun yang kejutan yang diberikan oleh hidup. Senyumlah lebih sering. Luar biasa keajaiban yang dapat dilakukan oleh senyum terhadap orang-orang dan dirimu sendiri. Senyuman dapat meningkatkan mood menjadi lebih baik. Terakhir adalah lawan atau tolak memberi makan. Lawan atau tolak negativitas, yaitu mengeluh, menyalahkan orang lain, kemudian membicarakan orang lain. Lawan negativitas seperti mengeluh, membicarakan orang lain, atau menyalahkan orang lain. Kemudian, sikap yang buruk datang dari perasaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kamu dapat memperbaiki sikapmu dengan jumlah yang sangat besar, yang sangat signifikan, dengan beraksi, yaitu melakukan, membuat rencana untuk melupakan, berjalan terus, tidak terjebak dalam sikap yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih.